aparat penegak hukum mengambil suatu tindakan yang di luar dari fakta yang terjadi ya. Karena menurut saya dalam kasus ini tidak hanya keterangan saksi saja, ada petunjuk yang lainnya, Mas Budiman. Salah kalau mereka bilang hanya Richard sendirian. Tim sus kemarin bekerja profesional. Kita lihat ya. Jadi tidak hanya dari keterangan Richard Eliezer saja. Ini bakal seru, Mas Budiman. Nanti di pengadilan ini, kalau dakwaan ini baru lembar pertama. Ya, lembar pertama. Lembar pertama, nanti kita buka lembar kedua, lembar ketiga, masuk pembuktian. Makanya kita minta langsung pembuktian. Langsung kita uji sama-sama. Jadi yang Mas Budiman nanyakan ke saya, yang kita antisipasi, kita mempunyai juga alat bukti. Alat bukti yang tidak dimiliki oleh pihak polisi dan jaksa? Ada, kita simpan. Mas Budiman. Jadi nanti kita akan sampaikan di persidangan. Kita minta supaya proses penegakan hukum ini berjalan baik dan Richard Eliezer mendapatkan sesuai dengan porsi dari kesalahannya dia ya. Kami sangat kooperatif, kami terima apapun yang ini. Kami sampaikan bahwa anak ini punya masa depan, Mas Budiman. Umur 24 tahun, harapan keluarganya itu rata-rata kalau nggak jadi guru, jadi nelayan. Ini Richard Eliezer ini yang pertama jadi polisi. Jadi begitu bangganya keluarganya terhadap Richard dari kampungnya. Gitu. Kalau dibandingkan dengan Ricky Rizal ya, Ricky Rizal kan juga diperintah oleh Sambo untuk kemudian menembak, dan Ricky Rizal mengatakan nggak berani dan kemudian tidak melakukan. Ini apa beda karakter antara Ricky Rizal dengan Richard? Ricky Rizal kalau pertama analisa saya bahwa dia sudah ikut sejak Verdi Sambo Kapolres di Brebes sampai sekarang, jadi kedekatan emosionalnya itu ada. Sedangkan Baradae, Richard Eliezer ini baru mengikuti 6 bulan jalan ke 7 bulan. Jadi pangkat paling rendah. Barada itu kalau ke brigade aja itu Mas Budiman ada 5 tingkat. Ke brigadir? Ke brigadir. Itu ada 5 tingkat, apalagi ke jenderal bintang 2. Itu nanti kita sampaikan supaya majelis hakim melihat. Jadi dalam hal ini Ricky Rizal bisa menolak analisa saya karena dia sudah ada kedekatan emosional. Pertama itu, atau kedua, memang dia sudah mengetahui apa yang terjadi. Iya kan? Mengetahui apa yang terjadi di Magelang. Dugaan saya seperti itu. Sehingga seolah-olah bahwa sebenarnya mereka sudah dugaannya sudah merencanakan dari awal dari Magelang. Kemudian akhirnya karena Richard Eliezer ini masih polos, terlalu muda, mungkin yang dianggap bahwa tidak punya kekuatan, pasti kalau diperintah ini langsung iya aja, siap-siap aja. Karena dia kan harus diingat, dia ini bukan polisi biasa, dia itu adalah Brimob. Brimob itu kebiasaannya, pendidikannya itu dia pasukan. Jadi mentalnya itu bukan mental membantah atau apa. Setiap diperintah pasti siap-siap. Nah, Richard juga ikut ke Magelang kan? Richard ikut ke Magelang. Kemudian kan kalau Richard kan waktu itu posisinya sedang mengantar makanan buat anaknya si Sambo sama Ricky Rizal. Tapi pas nyampe coba naik ke lantai 2, kemudian si Baradae ini ditahan sama KM kan. Kamu nggak usah ikutan udah. Apa sampai lantai 2 kamu turun aja. Udah diturun ke bawah, ketemu lagi sama almarhum Joshua, nanya, "Bang, ada apa?" Nggak tahu tuh, Om Kuat marah-marah. Di Magelang nih? Di Magelang. Nggak tahu tuh, Om Kuat marah-marah. Ya sudah, dia nanya lagi sama ini ART, namanya Susi. Itu saksi juga, nanti kita periksa itu di persidangan tuh. Nah, tanya, ada apa? Cuma nangis, nggak jawab apa-apa. Nah, Richard bingung kan, ini ada apa sih ini? Dia melihat bahwa pistolnya almarhum diambil sama Ricky Rizal, dilihat. Kemudian stayer, senjata transparan disimpan, dilihat. Gitu loh. Kemudian kan kalau keterangannya Ricky Rizal, almarhum Joshua masih dipanggil lagi ke lantai 2, ngobrol 15 menit. Ricky Rizal bilang nggak dengar ya. Nanti kita uji di persidangan. Karena menurut kami agak kurang ini ya, karena posisinya terlalu dekat ya. Lepas dari semuanya itu bahwa fakta yang klien saya lihat itu sudah disampaikan di BAP. Jadi dia tidak mengetahui sebenarnya apa motif dari
pembunuhan berencana ini. Nggak diketahui. Tidak diketahui. Termasuk peristiwa Magelang, Richard juga tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Dia tidak mengetahui. Ini jadi setelah Richard nanya sama almarhum Joshua, Ricky datang, mereka ngobrol di depan. Saya tanya, almarhum Joshua dengan Ricky Rizal itu ngobrol di depan 15 menit, Richard tanya. Itu ngobrol hanya 4 mata. Sedangkan Richard dengan KM itu ada di dalam rumah sambil nonton TV kan. Tapi dia melihat di depan itu Ricky Rizal dan almarhum Joshua ngobrol 15 menit. Kalau dari pengakuan Richard kepada Anda, sebetulnya peristiwa itu semata-mata penembakan terhadap Yosua atau ada apa lagi sih terhadap Yosua itu? Kalau lihat baca yang didakwaan kan banyak sekali luka-luka di tubuhnya Yosua. Ya memang penembakan, Mas Budiman. Posisinya nembak. Penembakan. Oleh Yosua, Richard memang mengakui menembak. Tapi ada nggak sih kekerasan-kekerasan lain? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Dari hasil visum juga nggak ada. Tidak ada. Kan kalau di dakwaan sudah jelas tidak ada. Saya juga sudah baca berkas tidak ada. Karena memang jarak tembaknya terlalu dekat, Mas Budiman. Oh. Jadi kayak seperti tangan itu karena tembus peluru. Itu di visum yang terakhir kan dari RSCM itu profesor siapa namanya itu ada semuanya. Nah, tapi yang Ica tembak itu sebenarnya almarhum jatuh itu belum langsung meninggal. Karena Ica sampaikan ke saya pas nembak jatuh kan jaraknya cuma dekat ya, jatuh tapi suaranya masih kayak mengaung ya, udah ditembak terakhir sama Sambo. Itu yang membuat mati. Oh, dan itulah perbedaan keterangan ya. Satu bilang hajar tembak, yang satu bilang tidak ikut menembak, Sambonya minimal versi pengacaranya ya. Ya silakan saja kalau diklaim sama mereka kan. Kita kan punya alat bukti. Oke. Tapi strategi pembelaan lagi dari Roni apa untuk meringankan hukuman terhadap klien Anda? Ya, ada beberapa poin Mas Budiman, nanti pelan-pelan saya akan sampaikan ya. Nanti kalau ada pemeriksaan lagi mengenai saksi apa saya sampaikan. Pastinya kita punya strategi khusus ya dari tim. Kemarin itu salah satu strategi kita langsung minta periksa di depan. Kita nggak eksepsi. Itu satu kejutan juga dari kita. Nanti ke depan pasti sih ada lagi. Kan banyak amunisi gitu. Pastinya seorang litigasi dia pasti mempunyai kuncian-kuncian kan terkait dalam pembelaan ke kliennya dia. Itu akan dilepas satu-satu. Oh, kalau khusus untuk pemeriksaan hari Selasa depan, pemeriksaan dari saksi pelapor ya? Kalau saksi pelapor kita tidak ada hal yang ini karena kita mungkin tidak akan bertanya Mas Budiman. Tidak bertanya ya? Karena ini kan memang dari keluarga dari almarhum Bang Joshua. Kita berharap bahwa keluarga dari Richard Eliezer juga bisa hadir sehingga bisa dipertemukan sama anak Tuhan, bisa saling memaafkan, saling mendoakan. Itu harapan kami ya, bahwa sebenarnya Richard Eliezer ini juga bagian dari korban. Richard Eliezer korban juga? Sebenarnya tumbal ya? Tumbal aja. Tumbalnya Verdi Sambo? Tumbalnya Verdi Sambo. Oke. Mungkin nggak sih kemudian Verdi Sambo kemudian mengambil alih tanggung jawab baik moral maupun pidana, bahwa ini semua terjadi adalah karena perintah saya gitu? Dari awal kan sudah sampaikan seperti itu, tetapi dalam proses ini kan kita lihat faktanya berbeda. Tidak ada tanggung jawab itu malah sekarang mau mojokin Richard Eliezer dengan membilang bahwa hajar, kedua bilang untuk melindungi Richard Eliezer bikin TKP, ketiga mengenai status GC-nya itu jangan dipakai hanya untuk kepentingan diri sendiri. Menurut saya sangat nggak masuk nalar. Anda bilang satu sisi Anda siap bertanggung jawab, sisi yang lainnya Anda malah memojokkan Baradae. Kalau sebelum masuk agenda pembuktian, ayo kita uji bersama-sama, gitu kan? Katanya objektif. Ini kalau begini tidak objektif namanya. Belum sampai ke persidangan, mereka sudah menyerang Richard Eliezer. Kalau masalah tembak, masalah hajar kita bantah, itu tembak. Yang kedua, masalah melindungi Richard Eliezer. Faktanya adalah Sambo itu membawa pistolnya almarhum Joshua. Kemudian kan sempat jatuh di depan rumah Duren 3 kalau teman-teman lihat di rekonstruksi. Buat apa bawa pistolnya almarhum Joshua? Kalau seandainya kan disampaikan mereka hubungannya baik, dekat, salah satu ajudan kesayangan almarhum. Kalau Richard Eliezer salah menerjemahkan perintahnya Sambo, bilanglah hajar, tiba-tiba Richard tembak, dibunuh.
Mungkin saja Richard itu ditembak juga di tempat. Kalau enggak langsung dipanggil polisi, tangkap nih anak. Salah dia terima perintah saya. Saya bilang hajar kok dia tembak. Ya. Ini logika sederhana yang sebenarnya menurut kami ya terlalu naif lah kalau mereka. Terus ketiga mengenai status GC. Status GC itu bukan kami yang mau. Itu negara memberikan, karena negara melihat bahwa saksi pelaku yang mengungkap kasus ini harus dijaga, harus dilindungi, karena ini merupakan saksi mahkota atau saksi kunci. Jadi itu filosofi Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban kan seperti itu, Mas Budiman. Ketika saksi pelaku ataupun korban yang mau bekerja sama dengan penegak hukum kemudian mengungkap kasus ini secara terang benderang apa yang terjadi, negara wajib untuk menjaga, melindungi. Itu filosofinya Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban. Kalau klien saya sebagai JC ini kemudian manfaatnya sebagai Undang-Undang Pelindungan Saksi Korban, kami kan berharap sekali. Ini kan kalau ada, buat apa ada pelindungan saksi dan korban tapi klien saya tidak mendapatkan manfaat. Tetapi dalam hal ini kami sangat berterima kasih juga sama LPSK, karena kemarin setiap hari kita komunikasi. Kemarin saya masih bertemu. Ini luar biasa, pendampingannya luar biasa, penjagaan keamanan klien saya luar biasa. Kami apresiasi. Dan nanti peran LPSK itu adalah untuk memberikan peringanan hukuman ya, atau apapun ya. Jadi nanti mereka akan membuatkan surat rekomendasi sesuai dengan pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban. LPSK akan memberikan surat rekomendasi kepada jaksa penuntut umum dan kepada majelis hakim.